aku sekarang masih mahasiswa di Teknologi Rekayasa Internet SVUGM 2018. Jadi sekarang masih di mahasiswa aktif semester 8. Kalau saya yang dikembangkan itu namanya Nusademi. Jadi Nusademi Indonesia. Dulu di bulan Mei Juni 2021 kami itu punya visinya adalah ngelihat di market atau di sekolah, termasuk saya sendiri ketika SMK mengalami gurunya itu kurang. Pertama gurunya kurang, dan yang kedua kurang kualitas, mohon maaf. Tapi emang itu yang kami ketemui di market itu. Bahkan sempat interview sama Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, interview sama gurunya, interview sama siswa, emang semuanya bilang gitu. Ada masalah kualitas gurunya kurang dan kuantitasnya kurang. Jadi awalnya Nusademi adalah kita pengen masukin orang-orang yang dia top 5 university atau top 10 university yang dia udah lulus. Gimana kalau mereka masuk ke sekolah gitu, ngajar ke sekolah. Dan mereka tuh sharing di sana, either dibayar ataupun nggak dibayar. Ada opsi dua itu. That's the goal of Nusademi di awal. Cuman setelah kita masuk, ternyata setelah di rollback lagi, market yang ditarget itu kurang tepat. Kami justru targetnya adalah market negeri. Jadi sekolah negeri itu mereka tidak memiliki purchasing power. Misal saya mau undang guru tamu, itu nggak bisa. Tapi kalau sekarang, setahu pengetahuan saya dari Pak Menteri Nadiem Makarim, itu ada juga program yang dari mahasiswa, memang mahasiswa mengajar gitu ada. Ada juga yang sekolah SMK dia diberikan alokasi dana khusus untuk guru tamu. So kalau dulu Nusademi tidak pivot, istilah startupnya nggak ganti jalur gitu, mungkin akan kepake gitu sekarang. Nah, cuman akhirnya pindah itu goals Nusademi. Kemudian sekarang Nusademi ngapain? Nusademi sekarang sesimpelnya kayak Tokopedia. Kalau Tokopedia nge-connect antara seller sama buyer, Nusademi nge-connect antara teachers sama student gitu. Jadi Semblang pendidikan ya. Betul, di bidang pendidikan. Jadi istilah kerennya edutech startup gitu. Semua orang bisa jadi mentor, semua orang bisa jadi user. Tapi setelah ditarik lagi ternyata kalau gitu sama aja tuh sama masalah tadi. Kalau semua orang jadi mentor, jadi teacher, lah ini kualitasnya mana? So ini sedang mau dinaikin levelnya sehingga orang-orang yang ngajar benar-benar orang yang sangat terpilih, sehingga orang punya akses. Saya mau ngobrol sama Pak Nadiem tolong masuk ke Nusademi, saya bisa ngobrol tuh sama Pak Nadiem. Begitupun orang yang lainnya, itu cerita tentang Nusademi gitu. Baik, ya ini cocok sekali deh jadinya sama departemennya, teknik elektro dan informatika begitu ya. Jadi dua-duanya ada di sini dan statusnya masih mahasiswa. Tadi berapa orang? 15-20 kalau yang ini? Sekarang yang aktif dedicated 4 orang, yang aktif freelance 3. Tapi sebelumnya ada sempat anak magang kita sampai 15 orang satu tim gitu. Cuman sekarang karena berbagai hal tinggal 4 orang yang dedicated. Terus mentornya? Mentornya sekarang ada 79. 79. Macam-macam, ada yang di bidang self development, ada yang dia di bidang marketing, di bisnis, kemudian ada orang juga yang sekarang SBMPTN, ada mentor khusus dia baru justru jadi top seller mentor karena orang tanya kalau aku mau daftar SNMPTN, apa sih raportku? Aku mau daftar SBM gimana gitu. Jadi kayak gitu-gitu marketnya. Baik. Sejauh ini user begitu? Berapa banyak sudah? Kalau sekarang di 1010 user, kurang lebih 1010-an user. Sejak itu September 2021. September 2021. Betul. 1000-an. Itu naiknya drastis itu di akhir tahun, Bu. Jadi biasanya fluktuatif tapi kecil-kecil. Kemudian kemarin di akhir tahun itu ada event yang bisa naik, jadi dia langsung tinggi, terus akhirnya naik-naik secara konstan lagi gitu. Baik. Kalau saya jadi sebelum ini sudah semester 1 atau 2 ya, Bu. Itu emang saya dari SMK, kemudian kebetulan SMK saya 4 tahun, di tahun keempat itu kalau teman-teman saya itu pada magang di tempat lain, nah itu saya juga udah mulai wirausaha gitu, sama 2 orang teman saya. Jadi dari 2018 sampai 2020, sebelum akhirnya kehantam pandemi itu juga udah wirausaha. Namanya Gondisina, itu juga sempat nge-educate, tapi secara offline ya. Belum pakai platform ya? Belum pakai platform. Nah kemudian akhirnya di pandemi, terus tutup tuh. Setelah tutup, akhirnya memutuskan untuk ambil full time kerja. Jadi semester 5 ya. Semester 5 di bulan September itu kalau saya nggak salah September udah mulai full time tuh. Saya jadi product manager di salah satu startup juga. Kemudian akhirnya jadi sambil kuliah terus kerja juga. Akhirnya ketemu tuh momen terlepas tadi di belakangnya ada belajar ABCDE, merasa oh ini aku pandemi belum kuat secara kapital, secara pemikiran segala macam, nulisnya belum ada tuh. Akhirnya di bulan itu Maret, April memutuskan, saya ngobrol sama atasan saya, Pak kalau saya mau keluar gimana gitu. Akhirnya itu saya ngomong dari Februari ya, saya mau resign segala macam. Terus ada 1 month notice gitu, kamu harus piring sama seseorang yang mau menggantikan selama saya akan keluar 30 hari, terakhir baru keluar tuh. Nah disitulah
baru tadi muncul namanya Indonesia Demi sama teman-teman. Nah jadi kalau ditanya balik ke pertanyaan tadi, sebenarnya itu udah jadi kebiasaan sejak lama gitu, ngebagi waktu antara kamu kuliah sama kamu wirausaha. Saya bisa bilang ilmu itu saya dapetin sebelum masuk Jadi kuliah. mahasiswa. Nah jadi beruntungnya ya kan tuh sehingga bisa belok kanan kiri karena udah belajar duluan sehingga di semester awal tidak terlalu ketinggalan gitu. Itu gimana tuh? Jadi Bagi waktunya segala itu. kebetulan itu kan udah online ya Bu, udah pandemi di 2020 udah pandemi, jadi tugas kuliah Memungkinkan dikerjakan ya. ya, betul. Kemudian dan kerjanya juga online juga. Saya setiap pagi itu meeting gitu. Setiap pagi kalau jam kuliah jam 7, saya minta request sama tim developer saya jam 7 kurang 15 meeting ya. 15 menit meeting, kita sync up segala macam. Nanti baru sore meeting lagi. Nah, kalau kerjaan saya yang harus dikerjakan, kalau emang nggak ada kuliahnya kan ada kosong masuk, saya kerjain kalau nggak di malam Jeda gitu. ya. Jadi karena saya manage tim, yang penting kerjaan yang dilimpahkan ke saya selesai dan saya bisa mengontrol tim saya juga, ini jalan, that's it the goal gitu Bu. Sama ya Bu, yang bikin bertahan tuh pertama idealisme anak muda. Saya masih 23 Darah tahun. muda masih Masih bergejolak. 23 tahun, sangat tinggi banget idealisnya gitu. Sama Bu, kalau tadi Mas Yoga itu punya Kalasan Valley ya, yang nge-support. Resmi juga punya tuh. Jadi kayak ada yang dari program pemerintah, ada yang emang konsorsium angel investor gitu atau venture capital yang emang dia nge-support tuh ekosistem startup di Indonesia yang ada dari dalam negeri, dari luar negeri. Jadi sama ada yang dari idealisme sendiri, ada support dari tim, ada support dari partner juga, dan ada support dari ekosistem yang emang startup itu juga ada. Kalau tadi kan nggak ada investor nih. Betul. Kalau dari Nusa Demi gimana? Ada Masih sama Bu, sebenarnya sekarang juga masih bootstrapping. Jadi kalau cara pemodalannya gimana, kami di awal iuran. Jadi dari awalnya 6 orang founder ya, 7 founder, kami iuran bareng-bareng. Akhirnya terkumpul uang gitu. Nah uang itu buat operasional sampai akhirnya di September ya, itu kita dapat bantuan dana hibah dari Kementerian Koperasi sehingga itu bisa nge-boost juga yang awalnya modalnya berapa ditambah itu gitu. Nah sekarang masih bootstrapping dari Januari sampai Maret ini itu udah mencari, karena bisnis modelnya beda ya. Kalau Nasdem itu kami akan take profit ketika user mencapai sekian. Nah tapi kalau tadi yang Mas Yoga kan ketika satu produk dikeluarin dan langsung ketemu tuh profit untuk satu selesai bisa ngembangin yang lain gitu. Nah sayangnya bisnis kami nggak seperti itu. Tapi akhirnya di Januari sampai Maret ini kami menerapkan hal yang sama, nggak kamu bakar duit terus, tapi ada tuh bisnis unit lain yang gimana caranya kalau ini belum profit, aku punya yang lain nih yang bisa nge-profit ini sehga ini tetap hidup. Nah terus sekarang sedang proses negosiasi Bu sama angel investor, belum ke venture capital, ke angel investor untuk masuk ke Indonesia Demi gitu. Jadi masih bootstrapping tapi ada ranah untuk fundraising yang sedang disiapkan gitu. S ataupun swasta. Ini bukan dalam rangka ini ya. bukan dalam rangka PNS tuh kurang ini enggak juga sih. Saya dari kecil tuh nenek saya kalau doain saya tuh moga-moga siswa nek gede tadi PNS ya oleh gitu. Itu Mbah Putri saya selalu doain saya seperti itu. Tapi di SMK atau mungkin awal kuliah ya, saya udah bilang, Mbak saya nggak mau jadi PNS gitu. Terus akhirnya sekarang doanya udah berubah. Oh ya? Jadi apa? Jadi seperti yang kamu minta gitu, tapi pakai bahasa Jawa. Pokoknya gitu-gitu Mbah Putri. Dia saya bilang kalau saya sowan, ndak pengen tak tengah kali putu-putu kabeh dan lain-lain gitu, itu pakai bahasa Jawa. Jadi seperti itu. Jadi kalau tadi dibandingkan apakah PNS sama swasta, goalsnya sama. Kalau PNS dia nge-support program pemerintah biar memajukan Indonesia, swasta juga sama. Karena swasta dia nggak bisa masuk ke pemerintah meskipun sebagai regulator. Bisa Mas, pajaknya. Oke, itu betul tuh. Itu setiap orang memiliki kewajiban untuk support ke negara gitu kan. Nah, tapi swasta perannya juga sama. Kalau tadi PNS beneran masuk directly ke pemerintahan, tapi kalau yang swasta dia bermain di luar, apa sih yang nggak dimainin sama pemerintah ataupun dia nge-support program pemerintah yang nggak di-cover di dalam gitu. Jadi menurut saya lebih baik kita jangan bandingin dua hal itu. Karena tujuannya sama, tinggal preferensi orang aja mau yang mana. Aku mau PNS karena sekarang kondisiku ini gitu. Mungkin saya juga nggak bisa ambil resiko untuk jadi wirausaha ketika kondisi saya berbeda dengan teman saya yang ambil PNS gitu. Jadi lebih baik, oke kita sama loh, sama-sama tujuannya sama, tinggal yaudah kamu A, kamu B, tinggal ya tadi kalau mau ngomong sama calon mertua, Mas juga mungkin mau ngomong sama calon mertua, tinggal disampaikan ya kerjanya apa gitu dan segala macam. Cuma yang saya rasakan dulu sebagai mahasiswa di semester awal, aku belajar apa sih ini gitu. Rasa yang aku belajar itu nggak penting. Mungkin
Karena udah tahu. Mungkin itu udah tahu, dan yang kedua di industri nggak pakai ini gitu. Ngapain kita belajar ini? Itu Tapi yang itu pakai juga sih sebenarnya. betul sekali. Nah, itu betul sekali. Itu poin saya dulu ketika saya masih kecil. Masih kecil, maksudnya masih semester awal. Seperti itu gitu. Ternyata memang secara kurikulum dibuat seperti itu. Kamu tuh paham dulu pondasinya. Iya. Jadi poin saya adalah buat teman-teman yang masih di fase itu, nikmati proses itu gitu. Karena itu nanti akan dipakai di semester atasnya. Kalau tadi di bawah ini nge-skip, mau nggak mau harus ngulang Ya, untuk bisa paham di level atasnya. Jadi ini tuh fondasi yang sangat penting biar kita bisa berpikir kayak tadi. Tadi Mas juga sempat ngangkat juga gimana caranya kamu tuh belajar ini dan nanti prakteknya apa nggak tahu. Ternyata setelah nyemplung itu kepakai gitu kan. So itu poin saya yang pertama. Tetap semangat karena memang itu yang dipelajari gitu. Terus harus kuat basicnya ya. Betul, basicnya kuat dulu gitu. Terus yang tadi poin kedua dari Bu Unan, memang betul ini di universitas meskipun barangkali jurusan ekonomi pun itu kan mencetaknya adalah mencetak pekerja ya, atau mencetak profesional. Jadi kalau memang mau mengarah ke wirausaha harus mencari referensi di luar biar itu gitu. Karena nggak mungkin, karena emang kamu didesain, soalnya di jurusan saya di teknologi rekayasa internet, kamu tuh dicetak mau jadi profesi A, B, C gitu. Nah, kalau kamu mau ambil profesi D, sedangkan nggak di cover di sini, nggak mungkin kan pakai jalur ini. Nah, kalau masuk jalur ini nanti akan minder tuh sama teman-temannya. Oh, teman-temanku pada A, B, C, D, kok aku nggak bisa gitu. Nah, karena memang itu, jadi harus mengambil jalan dari luar gitu, mengambil referensi dari luar. Kalau saya boleh share lagi, semisal teman-teman mau ambil wirausaha, yang saya lakukan kesalahan selama mungkin 6-7 bulan ini adalah orang teknis biasanya buru-buru bikin produk. Kamu tuh harusnya nggak bikin produk dulu. Kamu cari tahu dulu usermu siapa, customer segmennya mana, ngobrol lah sama mereka. Cari tahu kamu masalahnya apa sih. Ntar mereka akan share tuh sebanyak mungkin. Nah, dari sana baru ketemu insight-nya. Itu namanya user research gitu. Setelah user research selesai, baru deh bikin produk yang sesuai. Dan bikinnya nggak usah gede-gede. Sesimpel mungkin, secepat mungkin, sampai si produk ini tadi ke-solve masalahnya user. Kayak tadi Mas Yoga bikin produk gitu. Tapi kan user Mas Yoga udah jelas, si user ini kasih requirement ya? gitu. Betul. Aku tuh pengen ini. Nah, sedangkan kalau kita yang bikin B2C gitu, itu nggak bisa kayak gitu. Harus ngobrol dulu, kalau lewat asumsi ya tadi, produknya jadi, user nggak kepakai. Akhirnya muter-muter gitu. Nah, itu pertama silakan lakuin itu gitu. Nah, kemudian setelah itu valid, baru nanti dikembangin pelan-pelan. Ini tuh aku kembangin sektor A, B, C, dan nggak bisa tuh langsung pertama kali langsung menyasar market sebesar mungkin. Kayak Nuslim juga gitu, kami menyasar kamu marketplace mentoring platform, jadi siapa aja boleh. So, kalau kamu bikin siapa aja boleh, artinya tidak market siapa-siapa. Jadi di pertama harus very spesifik, sehingga satu spesifik ini bisa baru deh nanti di-expand satu-satu gitu. Itu sih mungkin yang bisa saya share kesalahan saya gitu. Jadi awali dengan research, bikin produknya, dan iterasi sama user sehingga lebih baik gitu. Dan terakhir, kalau tadi closing statement dari saya adalah suatu inovasi itu bukan kamu pinter-pinteran bikin apa, tapi inovasi adalah penemuan yang dilakukan lewat research dan bisa dikomersialisasi. Jadi kalau kamu bikin inovasi dong, ini ngomongin konsep bisnis ya, beda jelas sama ngomong akademik gitu. Yeah. Tapi ketika bisnis, inovasi, penemuan plus komersialisasi. Kalau penemuan doang tanpa komersialisasi, ya bukan inovasi dalam hal bisnis gitu. Jadi that's it. Kalau kamu bikin produk, harus tahu cara bikin produknya gimana, untuk siapa, dan komersialisasinya gimana. Jadi tur muda lainnya di kesempatan yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.